tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 00, Bapak Ferdy Sambo dan Ibu Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan di rumah Magelang. Seperti biasanya pada perayaan-perayaan sebelumnya, suasana sangat hangat, terpancar kebahagiaan pada kami semua yang ada di rumah. Pada pagi hari Bapak Ferdy Sambo harus kembali ke Jakarta karena tugas, sedangkan Ibu Putri tetap berada di rumah Magelang untuk memantau putrinya yang baru masuk di sekolah SMA Taruna Nusantara. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang yang selanjutnya membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat saya harus duduk di sini di hadapan majelis yang mulia untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansyah Huta Barat dengan Om Kuat Ma'ruf, yang berdasar cerita dari Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara. Sambil terisak menangis, Ricky Rizal, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, membantah mengetahui adanya rencana pembunuhan pada 8 Juli 2022. Ia juga membantah mengamankan senjata api Brigadir J. Ricky membantah adanya tuduhan jaksa penuntut umum atau JPU yang menyatakan telah mengamankan senpi Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh Ricky dalam sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam pledoinya, Ricky mengaku sama sekali tak mengetahui rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Pada saat itu, Ricky Rizal hanya mengetahui adanya keributan antara Yosua dengan Kuat Ma'ruf di Magelang. Berdasarkan cerita yang didengarnya, Kuat Ma'ruf sempat membawa pisau untuk mengejar Brigadir J. Dirinya selaku senior dan anggota Polri kemudian melakukan mitigasi risiko saat terjadi keributan dengan mengamankan senjata api Brigadir J. Ia bahkan mengaku sudah membicarakan risiko mitigasi tersebut kepada Brigadir J. Ricky Rizal menambahkan bahwa pengamanan pisau hanya tindakan inisiatif pribadi untuk mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam pledoinya, Ricky membantah selalu mengawasi gerak-gerik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sebelum dieksekusi pada 8 Juli di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan sebagaimana tuntutan jaksa. JPU menyatakan pengamatan dilakukan sejak Ricky berada di res area tol Cikampek saat hendak dari rumah Magelang menuju rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling. Bahkan kata Ricky, saat dirinya tiba di rumah pribadi Ferdy Sambo dan hendak menuju ke rumah dinas di Kompleks Polri, ia sama sekali tidak melihat Brigadir J. Sebab saat itu ia tidak langsung masuk ke rumah dinas, melainkan memarkirkan mobil terlebih dahulu karena kendaraan akan digunakan Putri Chandrawati kembali ke Saguling setelah hasil PCR keluar. Maka dari itu, Ricky mengaku heran atas analisa JPU yang menyebutnya mengawasi gerak-gerik Brigadir J sebelum dieksekusi.
Padahal saat itu dirinya masih berada di mobil, sedangkan Brigadir J sudah masuk ke dalam rumah di Duren 3. Diketahui sebelumnya Riki Rizal dituntut hukuman pidana selama 8 tahun penjara oleh JPU pada Senin 16 Januari 2023. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa Riki Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Riki Rizal alias Bribka RR bersalah melanggar pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.